Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan dan sebentar lagi tentunya kita akan memasuki bulan Syawal yang artinya kita akan merayakan hari kemenangan umat Islam yaitu hari raya Idul Fitri. Nah, bersama saya yaitu Bapak Kiai Haji Amin Zubaidi. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Falah Rimbo Bujang dan juga ketua Basnas Kabupaten Tebu, dan juga ada Abdul Karim Ustaz Ilzam. Beliau juga pengasuh Madrasah Darussalam Jalan Sultan Taha. Nah, kita akan berbincang-bincang sejenak mengenai bulan puasa. Bagaimana Ustadz Amin? Ini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira perasaan apa yang harus kita adakan di dalam diri kita dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, dan sekaligus kita ditinggalkan atau meninggalkan bulan suci Ramadan ini? Memang ada beberapa perasaan yang campur aduk gitu ya, antara haru kemudian antara senang gitu. Haru, senang, kemudian rindu. Akan ada perasaan seperti itu. Senangnya adalah bahwa hari ini kita telah menjalankan perintah Allah yang begitu berat, puasa itu dari fajar sampai maghrib gitu, menahan makan, menahan minum, padahal di rumah ada banyak makanan yang menggiurkan gitu kan, kita tahan karena ini melaksanakan perintah Allah. Jadi kita senang telah melaksanakan tugas dengan sempurna insya Allah atas pertolongan Allah. Kemudian rasa rindu itu ada itu Ustaz, rasa rindu bahwa kita sepertinya pengen kembali lagi ke Ramadan karena memang ada keberkahan yang luar biasa. Dalam keluarga kita yang tadinya kurang islami, sekarang tambah islami di bulan Ramadan. Semangat gitu Ustaz, iya, di bulan Ramadan. Insyaallah. Ustaz Ilzam, gimana ini perasaannya? Sebentar lagi kita akan meninggalkan Ramadan yang selama ini mungkin mau ngerokok ini juga tertahan sekali, dan alhamdulillah sekarang ngerokok saja ini begitu buka puasa. Perasaan apa kira-kira yang ada di hati Ustadz ini? Ya, perasaan yang pasti itu kalau bagi orang yang puasanya itu kok sukses, ya itu ya senang ya, tapi senang di samping senang karena sudah menjalankan puasa, senang dan bersyukur karena sudah menjalankan puasa selama 1 bulan, tapi juga ya ada rasa menyesal karena ketika kita betul-betul bisa menikmati itu bulan Ramadan itu ada kenikmatan yang luar biasa yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain, karena sama-sama kita tahu tentang bagaimana keutamaan dan fadilah bulan Ramadan. Jadi ini ya sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Kiai Amin Zubaidi. Jadi di sisi lain itu gembira, campur syukur, campur senang. Di sisi lain itu berat untuk meninggalkan bulan Ramadan yang penuh dengan kapan? Baik, para pemirsa, tadi sudah disampaikan ternyata kita meninggalkan bulan Ramadan ini dengan ada 2 perasaan. Yang pertama adalah gembira karena kita akan merayakan hari kemenangan bagi umat Islam yaitu Hari Raya Idul Fitri. Namun ada perasaan yang tidak bisa dipungkiri, artinya di bulan Ramadan ini adalah bulan kebahagiaan yang sangat-sangat dirindukan setiap tahun oleh kaum muslimin. Sehingga baginda Nabi SAW juga bersabda, "Lau ta'lamu ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jika saja umatku ini tahu manfaat dan fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan, maka mereka akan mengharap 1 tahun itu jadi Ramadan semua. Nah, perasaan itulah yang harus ada, antara senang dan juga sedih karena ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Kemudian Ustadz, persiapan apa ini dalam menyambut bulan suci bulan Syawal, artinya 1 Syawal Hari Raya Idul Fitri, persiapan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim itu Ustaz? Ada 2 persiapan Ustaz. Yang pertama secara fikih kita persiapannya adalah kita
kita mengetahui bahwa pahala puasa itu akan tergantung gitu ya, kecuali zakat sudah ditunaikan. Jadi kita pastikan zakat jangan sampai lupa, zakat fitrah itu. Kemudian manfaatkan di momen-momen terakhir Ramadan ini untuk memaksimalkan ibadah. Oh iya, selaku Ketua Basnas Kabupaten Tebo, bagaimana, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan, terutama permasalahan zakat, baik zakat mal, fitrah maupun panitia atau amil-amil zakat yang ada itu, Ustaz? Zakat ini sebenarnya sudah berjalan dari zaman dahulu di musola, di masjid, di lembaga-lembaga pendidikan. Hanya mereka itu selama ini menjadi panitia saja. Kemudian harapan kami dan sudah kami sampaikan juga pada waktu-waktu yang lalu, bagaimana agar panitia ini berubah menjadi amil. Karena panitia itu beda dengan amil. Nah, artinya harus diangkat oleh negara. Nah, negara itu ya Basnas. Karena Basnas dari pusat dianukan oleh pimpinan negara, kemudian yang provinsi oleh pemerintah provinsi ya, oleh gubernur, kemudian yang daerah juga oleh bupati. Nah, kemudian untuk menjadi unit pengumpul zakat itu harus ada SK dari Basnas. Ketika sudah dapat SK, maka yang tadinya ambil di musal di masjid itu tidak berhak mendapatkan jatah zakat, bagian dari zakat, ini sekarang sudah menjadi berhak untuk memperoleh itu. Ya. Untuk sementara kalau amil membentuk dirinya sendiri belum termasuk amil ya, baru panitia saja. Panitia, karena dia adalah hanya mewakili orang, mewakili muzaki. Nah, mewakili muzaki saja dia, bukan amil. Dan sebenarnya amil itu bagiannya kan, kalau kita lihat-lihat referensi yang ada itu, amil itu bagiannya ujrotul misli, Ustaz ya. Artinya bagian kira-kira mereka kerja saja. Kadang kalau zaman dulu kan 50% untuk fakir miskin, 50% amil lah itu. Kayaknya gimana itu Ustaz, pembagian yang seperti itu? Ya, kalau amil itu ya kita lihat kewajaran. Tapi afdolnya ya kan fitrah ini adalah untuk fakir miskin. Ya, kemudian Ustadz Ilzam, kira-kira ini Hari Raya Idul Fitri bagaimana persiapannya yang harus kita siapkan selain kewajiban zakat ini? Ya, yang terutama yang pastikan bahwa zakat fitrah itu terbayar. Kemudian selanjutnya ya, kita merayakan seru kali suaranya Idul Fitri. Kemudian yang penting lagi itu yang utama sekali, jadi jangan sampai, jadi kita niat betul apa-apa yang, jadi selama kita puasa di Ramadan itu kan puasa makan dan minum. Nah, itu kan memang bagian dari keinginan itu yang membatalkan puasa. Nah, untuk selanjutnya di luar bulan Ramadan itu kita hendaknya yuk tetap puasa. Maksudnya tetap puasa, menahan nafsu, menahan keinginan yang tidak berguna, apalagi keinginan yang sifatnya maksiat. Ya, itu aja. Jadi bulan Ramadan itu dibawa ke luar bulan Ramadan. Nah, Masya Allah, subhanallah. Para pemirsa sekalian, demikian kita telah dengar sama-sama pesan-pesan maupun nasihat dari Ustadz Ilzam maupun Ustadz Amin Zubaidi. Dan intinya adalah di bulan Ramadan ini, bulan bukan tujuan ya, bulan untuk menggembleng kita, sehingga nanti setelah Ramadan ini hendaknya ada atar daripada bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan masjid penuh, bagaimana kita usahakan juga di luar bulan Ramadan atau setelah kita digembleng oleh Allah satu bulan ini, masjid tetap penuh. Amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan hendaknya menjadi amalan-amalan yang membudaya atau terbiasa di luar bulan Ramadan. Dan juga di bulan suci Ramadan ini adalah penghapusan dosa, khususnya yang hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kepada anak Adam tadi sudah disampaikan belum ya Ustaz ya? Belum. Oh ya. Ini bagaimana biasanya di Hari Raya Idul Fitri budaya kita, terutama khususnya Indonesia, ini setelah sholat Id kemudian kita akan bersilaturahim, dan di situ disediakan makanan, hidangan-hidangan yang memang intinya dari satu tahun itu nampaknya ya Hari Raya Idul Fitri itu untuk kebahagiaan kita. Gimana pendapat Ustadz ini tentang adanya
anjang sana, saling silaturahim setelah Idul Fitri ini Ustaz? Jadi memang makna Idul Fitri itu sebenarnya artinya kan kembali berbuka. Nah, kembali berbuka. Idul Fitri itu kita kembali diperbolehkan apa-apa yang di Ramadan tidak diperbolehkan, kan gitu ya. Kemudian makanya ada makanan, ada macam-macam gitu. Itu luar biasa itu. Kemudian sebelum itu perlu saya sampaikan bahwa fikih sholat Id itu ya, fikih jelang sholat Id ini yang pertama adalah kita agungkan Allah dari malam takbir itu ya, dari malam takbir sampai pagi itu kita takbiran baik di rumah, di jalan, di masjid, bersama keluarga, bersama jamaah dan sebagainya. Kemudian makan terlebih dahulu, sarapan. Nah, sarapan ini tidak harus makan lontong gitu ya, sebelaman maksudnya. Sunnah sarapan ya? Sunnah sarapan gitu ya. Sunnah sarapan, kemudian mandi, pakai pakaian yang terbaik, pakai wewangian, kemudian usahakan kalau berangkat ke masjid, kemudian pulangnya lewat jalan yang berbeda. Nah itu yang pra halal bihalalnya. Ini yang kadang-kadang karena kita sering lupa karena memang setahun sekali kan Ustaz. Tapi budaya ini budaya yang bagus ya Ustaz ya. Artinya setelah Idul Fitri kita silaturahim atau berkunjung lah, ziarah, istilahnya ziarah ke saudara-saudara kita yang lain. Budaya yang sangat bagus sekali ini, sangat bagus, dan ini saya rasa agak spesial di Indonesia ini. Jadi kalau di negara Arab sana kan yang besar itu kan di Idul Adha gitu ya. Tetapi yang silaturahim, anjang sana itu memang budaya Indonesia. Dan cuman yang harus kita perhatikan bahwa jangan sampai ketika kita anjang sana itu membuat dosa baru. Dia niatnya pakai pamer, pakai baju baru, pakai perhiasan baru, kemudian menggunjing, itu namanya ingin silaturahim, ingin salaman menghapus dosa, cuman dia menambah baru. Nah, yang menggunjingnya tidak hanya di situ, tetapi bisa jadi setan itu ngikutin aliran darah kita kan, Pak. Jadi sepulang dia suami istri bersilaturahim ke sana saudara, pulangnya gunjing tentang ruangan tamunya misalnya kan gitu. Makanannya. Nah, ini harus kita hindari gitu. Ya. Ya, terima kasih pemirsa, alhamdulillah telah sama-sama kita dengar. Jadi bagaimana kita tidak termasuk orang yang merugi, tapi justru beruntung ketika setelah Idul Fitri kita mengadakan anjang sana atau kunjungan kepada saudara-saudara kita yang lain, tapi jangan kemudian malah membuat dosa baru. Kita niatnya meminta maaf, tapi jangan membuat dosa baru dengan menggunjing dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kebahagiaan kepada kita dan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa menjalankan Ramadan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat berbahagia kepada pemirsa semua yang mana mungkin Idul Fitri ini kita tahu sama-sama bagi kita umat Islam adalah hari yang sangat bahagia. Bahkan orang yang berada di perantauan jauh ini hari paling bahagia adalah mudik untuk berkunjung saudaranya di tempat kelahirannya. Mudah-mudahan sama-sama baik dan diberkahi oleh Allah. Demikianlah yang dapat kita sampaikan dan adakan pertemuan perbincangan pada malam ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.